Qin Yichen bangkit ketika dia melihat bahwa semuanya di sini telah berakhir. Kalau begitu saya tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Saya akan membiarkan mereka mempersiapkannya. Anda dapat mengolah dan mengolah perasaan di sini. Tidak, saya rasa Anda tidak perlu mengembangkan perasaan apapun. Meninggalkan kalimat ini dengan jahat, Qin Yichen pergi begitu saja. Saat Qin Yichen kembali ke aula utama penguasa cahaya, dia membaca peristiwa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Semua hal tidak berdampak, bahkan Zhao Wuling dan Stevenson, dia tidak keberatan. Kuil penguasa cahaya sekarang ingin mempertahankan persahabatan tertentu dengan Mahkamah Agung. Tapi jangan melanggar aturan. Karena perlu untuk menjaga perdagangan dengan kuil penguasa cahaya, maka aturan kuil penguasa cahaya harus dipatuhi. Dalam aturan, mereka akan selalu merasakan perbedaan, dan secara bertahap menjadi kekuatan yang berafiliasi dengan kuil penguasa cahaya. Hanya memikirkan hal ini, laporan orang percaya terdengar di benaknya. Lord Lightlord, utusan dari kota Darrow meminta untuk bertemu denganmu. Qin Yichen membiarkan orang-orang percaya pergi, dan setelah beberapa saat, dia menerima utusan dari kota Darrow di aula. Utusan kota Darrow telah melihat penguasa cahaya. Qin Yichen melambaikan tangannya. Mari kita bicarakan secara langsung. Bisakah kamu melakukan apa yang diberikan Zhao Wuling padamu? Utusan itu terkejut ketika dia mendengar ini. Benar saja, di balik apa yang dikatakan Zhao Wuling hari itu, Lord of Light diam-diam terlibat. Seperti yang Lord of Darrow City bayangkan, ini adalah rencana Lord of Light. Jika Anda ingin mempertahankan perdagangan, Anda harus mengikuti aturan kuil penguasa cahaya. Mereka hanya kurang beruntung, dan kebetulan terkena salor, membuat kota Darrow menjadi target perbaikan kuil penguasa cahaya. Mungkin tebakan City Lord semuanya benar tadi malam. Light Lord diam-diam mengirim seseorang untuk membunuh Saror, hanya untuk memberi contoh bagi kota terapung lainnya. Untuk kota Darrow, Saror sudah mati, dan tidak ada cara lain selain menggores tulang untuk menyembuhkan racun. Adapun penguasa kota terapung lainnya, melihat betapa kejamnya penguasa kota Dara, dan setelah mendapatkan kesempatan untuk berdagang di awan dan tanah, jelas jauh lebih mudah bagi mereka untuk menjadi kejam. Semua ini berasal dari tangan penguasa cahaya, yang tampaknya baik hati dan tidak terikat pada birokrasi. Bahkan jika utusan itu mengira dia telah melihat pembangkit tenaga listrik dari semua tingkatan, dia masih tidak berani menilai Qin Yichen sesuka hati. Karena dia tidak yakin bahwa apa yang dilihatnya adalah seluruh kuil penguasa cahaya, atau hanya itu yang ingin dilihat oleh penguasa cahaya. Ekspresi utusan itu menjadi semakin hormat. Tuan Hui Guang, setelah kematian kota Darrow di Saror, saya telah membersihkan semua pasukan Saror di dalam dan di luar kota. Pagi ini, ketika saya meninggalkan kota Darrow, Tuan kota Darrow telah mengumumkan bahwa saya dengan sepenuh hati akan mematuhi semua aturan. Berdasarkan aturan kuil penguasa cahaya, dan detailnya telah diperluas. Kota Darrow telah mengakui kesalahannya sendiri hari ini dan tidak bisa membiarkan orang seperti itu ada. Pemilik kota sekarang telah memutuskan untuk menjaga ketertiban di kota terapung. Tolong juga minta Lord of Light untuk belajar darinya. Qin Yichen sedikit mengangguk, lalu berkata. Meskipun itu belum diubah, tetapi hatinya terpuji. Kamu akan memiliki tempat di kota Darrow untuk penjualan tanah awan besok. Utusan kota Darrow buru-buru membungkuk dan membungkuk hormat. Terima kasih Tuan Guangzu. Tuan Guangzu baik dan murah hati, dan dia adalah panutan bagi kami. Di masa depan, Tuan Guangzu dan kuil Guangzu akan menang untuk meningkatkan kekuatan kota Darrow. Qin Yichen tidak mau mendengarkan kata-kata sopan seperti itu. Berayun dengan bebas. Turun. Ingatlah untuk berada di sana besok. Utusan kota Darrow merespons dengan cepat dan kemudian mundur. Utusan dari kota Darrow baru saja pergi, dan saat berikutnya, Han Sanjian muncul di aula. Melihat kembali ke wilayah Bintang Changlan, yang kini telah kembali normal, Han Sanjian tampak terkejut. Jika Anda tidak terburu-buru, Tuan Guang, saya akan berdiri di depan pintu dan memeriksanya. Setelah berbicara, Han Sanjian berjalan langsung ke pintu masuk aula utama dan melihat sekeliling. Saya melihat aula yang tak terhitung jumlahnya berturut-turut, dan di setiap aula cabang, ada peralatan pertahanan dingin yang tak terhitung jumlahnya, menunjukkan kekuatan aula utama cahaya. Selain aula cabang ini, ada juga rumah yang terus-menerus, dan utusan yang lewat, yang merupakan pemandangan yang hidup. Han Sanjian mengamatinya sebentar sebelum kembali ke aula utama dengan ekspresi emosi di wajahnya. Jika Anda ingin saya mengatakan bahwa mata Feng Lao benar-benar kejam pada awalnya, pengembangan kuil Dewa Cahaya lebih cepat dari yang kita semua harapkan. Qin Yichen tersenyum ringan. Mari kita bicara tentang bisnis dulu. Masih banyak orang yang ingin bertemu denganku hari ini. Aku akan mengunjungimu di kota terapungmu beberapa hari yang lalu. Han Sanjian tampak malu. Awalnya, dia tidak meminta apapun dari kuil penguasa cahaya. Mereka hanya membayar inkarnasi Qin Yichen dari pohon dunia dan memberi mereka kesempatan yang baik. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, dia memiliki permintaan yang jelas untuk kuil penguasa cahaya. Menggaruk kepalanya dengan canggung,
Han Sanjian mengatakan ini. Yuntu, kota terapung kita juga butuh perbaikan awan dan tanah, perluasan atau semacamnya. Kita akan membicarakannya ketika penguasa cahaya memiliki tanah awan cadangan. Jumlah yang kita butuhkan tidak banyak, hanya harganya, bisa sama dengan kota terapung lainnya. Qin Yichen tertawa dan menggelengkan kepalanya. Aku tahu ini tentang Yuntu. Melihat Qin Yichen tidak menanggapi, Han Sanjian berpikir bahwa Qin Yichen memiliki sesuatu untuk disembunyikan, jadi dia berkata, tidak masalah jika tidak, hanya saja kondisimu sangat keterlaluan kali ini bahkan Penatua Feng pun tergoda. Melihat bahwa Han Sanjian memiliki beberapa kesalahpahaman, Qin Yichen membuka ruang Ziyu. Beberapa waktu yang lalu, jumlah tanah awan yang dihasilkan oleh kuil penguasa cahaya terlalu besar. 3 hari keluaran ditempatkan di ruang Ziyu. Qin Yichen mengambil cincin penyimpanan secara acak, dan dengan pikiran, mengisi penyimpanan cincin ketika dia penuh. Dia melemparkan cincin penyimpanan ke Han Sanjian. Ini adalah awan dan tanah untuk memperbaiki kota terapung. Adapun ekspansi, saya tidak bisa memberi Anda terlalu banyak kenyamanan, tapi saya akan menyapa mereka dan menjualnya dengan setengah harga dari kota terapung lainnya. Saya adalah seorang pengusaha ketika saya menjual Yuntu, dan saya perlu mendapat untung. Tolong beritahu Penatua Feng tentang kesulitan saya. Han Sanjian mengambil cincin penyimpanan dan menggenggam tinjunya di Qin Yichen. Terima kasih banyak kali ini. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanjian tidak bisa mengendalikan kesadarannya, dan melirik cincin penyimpanan secara diam-diam. Tiba-tiba, sudut mulut Han Sanjian berkedut dan dia tiba-tiba berdiri. Kenapa begitu banyak? Itu penuh, dan cincin penyimpanan diisi dengan awan dan tanah. Ruang untuk cincin penyimpanan ini sangat besar. Setelah perhitungan sederhana dari awan dan tanah di dalamnya, itu lebih dari cukup untuk membangun kembali lebih dari 10 kota terapung. Segera setelah bidikan ini diambil, begitu banyak tanah awan yang diberikan, dan di samping itu, ada harga pembelian lanjutan tanah awan. Sekarang Yuntu hanya memiliki sepertiga dari harga aslinya, dan jika kontak ini dibagi 2, orang-orang Han Sanjian hampir bodoh. Katakanlah Anda seorang pengusaha. Jika Anda melakukan bisnis ini, Anda pasti akan kehilangan ibu Anda bahkan mengetahuinya.